Ayat hari ini adalah Mazmur 33, ayat 1-12. Mari kita baca bersama. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa, yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Mazmur 33 adalah nyanyian pujian untuk memuji Allah. Namun yang menarik adalah, Mazmur ini tidak dimulai dari permohonan atau ucapan syukur pribadi. Sebaliknya, komunitas diundang untuk memandang Allah dengan satu hati dan menyanyikan sifat dan perbuatannya. Pertama, pemazmur menyatakan dalam ayat 3, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Amin. Kata nyanyian baru dalam teks ini bukan hanya tentang menyanyikan lagu baru. Itu adalah pengakuan dari seseorang yang merasakan bahwa Allah, Sang Pencipta, masih terus memperbarui dan menciptakan dunia ini. Seseorang yang memandang kembali siapa Allah itu, dan memuji Allah yang menciptakan dan bekerja setiap hari. Sekarang mari kita ingat nyanyian baru yang diakui oleh pemazmur ini, dan masuk lebih dalam ke dalam teks Mazmur 33 ini. Saya berharap bahwa kita dapat menyaksikan Allah yang datang ke dalam hidup kita, dan menenun sejarah misteri penciptaan baru, dan bersama-sama mengakuinya dengan nyanyian baru. Pertama, mari kita lihat ayat 4-9 dari teks hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Mazmur 33 ayat 4-9 yang baru saja kita baca bersama, membahas tentang memuji Allah sebagai pencipta alam semesta. Secara khusus, pemazmur ini berulang kali menyebutkan kata ini sambil menjelaskan tindakan penciptaan Allah. Kata itu adalah firman. Kita dapat melihatnya melalui teks, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, dan sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan pada titik ini. Fakta bahwa di seluruh kitab Mazmur, Mazmur 33 adalah satu-satunya Mazmur yang dengan jelas menyebutkan penciptaan melalui firman, yaitu tindakan penciptaan dunia baru dari ketiadaan. Banyak Mazmur berbicara tentang penciptaan Allah, tetapi tidak ada Mazmur yang secara langsung mengungkapkan konten. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa pemazmur sangat menyadari dan mengakui bagaimana Allah menciptakan dunia ini melalui kekuatan firman. Dalam Kejadian 1 juga, Allah menciptakan dunia ini dengan firman. Sama seperti ketika Dia berfirman, jadilah terang. Maka terang itu muncul. Dalam kekacauan tanpa bentuk dan tanpa kehidupan itu, satu kata dari Allah membangkitkan penciptaan baru. Pemazmur menyatakan melalui Mazmur 33, bahwa penciptaan itu tidak hanya berakhir pada titik waktu tertentu di masa lalu, tetapi terus berlanjut melalui firman bahkan sekarang. Demikian pula, dalam hidup kita juga ada tempat kosong yang sia-sia, tempat di mana kegelapan turun, dan wilayah kekacauan yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Tempat di mana hubungan terputus dan hati terluka dan terus menyusut, tempat di mana kesulitan ekonomi, kegagalan, dan keputusasaan dialami. Tempat di mana kenyataan tidak berubah, bahkan setelah berdoa, saat-saat ketika terasa tidak ada yang tersisa. Namun hari ini, pemazmur bersaksi tentang penciptaan baru Allah yang dimulai tepat di tempat yang kita alami itu, di tempat di mana tidak ada harapan. Saudara-saudari yang terkasih, penciptaan baru dimulai ketika firman Allah datang.
Sama seperti terang muncul di tempat yang tidak ada terang. Kita dapat menyanyikan nyanyian baru, bukan karena situasi, tetapi karena firman membangkitkan penciptaan baru di dalam kita. Oleh karena itu, saya harap bahwa jika ada sesuatu yang terasa tidak terlihat dalam hidup kita hari ini, jika ada tempat kekacauan, tempat yang hancur, kita dapat mengakui dengan iman bahwa sejarah penciptaan baru akan terjadi melalui firman Allah lagi. Saya berharap bahwa Anda dan saya dapat terus maju mempercayai bahwa Allah sedang bekerja, bahkan jika jawabannya belum terlihat. Saya berdoa dalam nama Tuhan, agar Anda dan saya dapat mengingat bahwa pengakuan itu, iman itu, adalah nyanyian baru yang dibicarakan dalam teks hari ini, dan memuji Allah. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama ayat 10 hingga 12 dari teks hari ini. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Jika ayat 4 hingga 9 menyantang Allah yang membuka penciptaan baru, tentang Allah sebagai pencipta, maka sekarang pemazmur menyatakan tentang Allah sebagai penguasa sejarah dalam ayat 10 hingga 12. Pada zaman pemazmur ini, negara-negara adidaya seringkali merebut hegemoni negara melalui kekuatan militer dan strategi diplomatik. Oleh karena itu, banyak rencana dan banyak strategi diperlukan. Situasinya tidak jauh berbeda saat ini. Ini karena berbagai rencana dan strategi yang cermat diperlukan. Namun, hari ini pemazmur menyatakan dengan jelas dan tegas dalam Mazmur 33 bahwa tidak peduli seberapa cermat strategi atau rencana manusia, mereka tidak dapat berdiri selamanya jika Allah tidak mengizinkannya. Namun, ini tidak hanya berarti rencana yang berlaku ketika kita melihatnya dari sudut pandang yang luas. Itu karena hal yang sama berlaku dalam hidup kita juga. Kita telah hidup melalui dunia ini dengan membuat berbagai rencana yang cermat. Kita telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan membuat pilihan terbaik di depan banyak pilihan, seperti studi, pekerjaan, pernikahan, keluarga, dan masalah anak-anak. Tetapi pada saat yang sama kita membuat rencana. Kita telah menyaksikan banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Oleh karena itu, kita semua sudah tahu ayat 11, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Amin. Seperti pernyataan pemazmur, kita juga tahu bahwa hanya rencana Allah yang abadi. Namun, ketika kita berada dalam kenyataan, kita seringkali terpengaruh oleh apa yang terlihat di depan mata kita, mendengarkan apa yang orang lain katakan, dan terus terguncang. Pemazmur memberitahu kita yang seperti itu dalam ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Meskipun rencana manusia tampak abadi, pemazmur menyatakan bahwa orang yang mengakui Allah itu sebagai Allah mereka. Sambil mengingat bahwa hanya rencana Allah yang abadi, orang itulah yang diberkati. Oleh karena itu, saya berharap bahwa dalam hidup kita dapat memegang hanya rencana Allah, bukan rencana Anda yang hancur. Memegang rencana Allah bukanlah berasal dari keinginan kita, tetapi seperti yang dikatakan pemazmur dalam ayat 4 dan 5, itu berarti bahwa firman Allah terpenuhi, yaitu keadilan dan kebenaran datang, dan kasih setia Allah, yaitu kasih setia Hesed menyebar. Dengan kata sederhana, itu berarti bahwa kasih Allah, kasih terhadap sesama menyebar, dan bahwa kita yang telah mengalami pelukan Allah menyampaikan pelukan Allah. Oleh karena itu, saya berharap bahwa kita dapat membandingkan rencana kita dengan firman ini dan melihat kembali hidup kita. Jika keinginan kita mendahului banyak pilihan dalam hidup kita, saya berharap Anda dapat dengan berani melepaskan keinginan kita dan memegang kehendak Tuhan. Saya berharap Anda melepaskan rencana Anda dan memegang hanya rencana Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan agar Anda dan saya dapat percaya dan maju menyadari bahwa ketika kita percaya pada rencana Tuhan dan maju, kita akan menyaksikan bahwa rencana Tuhan akan berdiri selamanya, dan kita akan memuji Dia. Sekarang, mari kita simpulkan khotbahnya. Nyanyian baru yang dibicarakan pemazmur melalui Mazmur 33 hari ini, bukanlah pujian yang dinyanyikan karena keajaiban telah muncul di depan mata kita. Itu adalah pujian yang diakui dengan iman bahwa Allah masih menciptakan penciptaan baru, bahkan jika terlihat di depan mata kita saat ini. Seperti ini, saya harap kita dapat mengingat bahwa Allah membangkitkan penciptaan baru dengan firman bahkan di ruang kosong dalam hidup kita. Juga, nyanyian baru yang dibicarakan pemazmur bukanlah pengakuan yang dinyanyikan
karena rencana kita telah terwujud. Itu adalah pengakuan yang dinyanyikan mempercayai rencana Allah yang tidak pernah berubah selamanya. Oleh karena itu, saya harap kita dapat mempersembahkan pengakuan iman itu bersama-sama. Saya berharap bahwa meskipun tidak terlihat saat ini, bahkan jika itu datang sebagai kegagalan, kita dapat menjadi orang-orang beriman yang dapat maju dengan berani mengingat bahwa firman Allah abadi. Saya berdoa dalam nama Tuhan, agar pujian dan doa yang kita persembahkan melalui bibir kita di pagi hari ini, dan pengakuan ini akan menjadi nyanyian baru yang berkenan kepada Allah.